Halo guys, ketemu lagi bersama saya Klik Puji Utomo. Sekarang kita ada di mana ini? Ada di hutan-hutan, ada di pohon-pohon, ada rumput juga. Mungkin ini rumput tetangga ya guys ya. Rumput tetangga tuh lebih hijau biasanya. Oke, kita mau ngapain kali ini? Ikuti keseruan kita terus. Yuk, ikutin kita. Halo Mas. Halo Pak. Apa kabar Mas? Baik. Dengan Mas siapa ini? Mas Kamto. Oh Mas Kamto. Iya. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi bersama dengan Mas Kamto. Ya Mas ya? Iya. Ini kita di dadah ini Mas ya. Iya. Kita lagi di dadah nih, teman-teman. Di dadah itu ya di kebun lah. Ya, di kebun, di hutan Mas ya. Iya, di pekarangan lah. Oke. Mas Kamto, lagi ngapain nih Mas sekarang Mas? Ini lagi pembibitan porang. Porang Mas ya? Iya. Oh, menarik sekali teman-teman. Sekarang kita akan berbicara atau mengetahui lah seluk-beluk tentang porang. Ya Mas Kamto ya? Iya. Nah, Mas Kamto ini berarti Mas Kamto ini pembibit porang Mas ya? Iya, pembibit juga petani ya. Juga petani porang. Iya. Nah, apa itu porang dan seperti apa? Kita akan tanya-tanya lebih lanjut dengan Mas Kamto Mas ya. Iya. Oke. Mungkin kita berdiri Mas ya sambil ya. Oke. Porang Mas ya. Nah, bisa dijelasin Mas. Porang mungkin kita sambil jongkok Mas ya biar lihat Oh, iya. porangnya sekalian. Nah, mungkin Mas sambil di sini. Nah, porang ini apa Mas porang Mas? Porang ini sejenis umbi. Oh, jenis umbi. Iya. Ya, kalau kita tahu juga di akhir-akhir ini kan di Jawa juga terutama Oh. Mas lagi ngetren Mas ya, Iya, porang. Nah, kira- porang itu ternyata sejenis umbi Mas ya. Iya, umbi-umbian. Umbi-umbian. Nah, terus ini bibitnya Mas ya. Iya, ini dari bibit. Ya kalau kita tahu kan umbi yo ono tela Mas ya. tela itu terus ternyata sekarang ada umbi jenis baru Mas ya yang lagi ngetren itu porang. Bisa dijelasin Mas, ini lagi proses menyemai benih yang masih kecil ini Mas ya. Iya, penyemaian. Kalau penyemaian ini porang itu dari biji atau dari apa Mas, akar Mas, atau dari apa, bisa jelasin Mas? Ini dari kata. Kata. Iya. Kata itu apa Mas? Loh, kata itu kodok. Kata itu Gimana? yang tumbuh di atasnya, Mas. Oh, jadi katanya itu artinya bijinya Mas ya, tetap Iya, ya. Buahnya, buah. bijinya. Tumbuhnya biasanya di mana? Kayak gini Mas ya, Iya, kecil iya, gini di ya. tengah-tengah ini. Oh, di tengah ini. Berarti bijinya itu diambil Ini terus ditanam ngambilnya setelah mati. setelah pohonnya mati. Iya, masa dorman dia mati, Heeh. kita baru bisa panen kata. Baru bisa panen katanya, baru bisa diambil setelah mati. Terus ditanam. Iya, musim semai kita tanam. Tanam di pot kecil-kecil Mas ya. Polybag ntar Di polybag, dipindah di lahan. dipindah di lahan. Oh, kalau ini kan tadi Mas Kamto berarti lagi mindahin ke botol-botol plastik ini Mas ya. Iya, Ini usianya berapa nih Mas? ini Kalau yang kurang lebihnya 2 bulan. Ya jadi 2 bulan Mas ya. Iya, 2 Kalau- bulan. Kalau teman-teman bisa lihat ini ukurannya ini kalau nggak salah sekilan Mas ya. Iya, ini. Ya satu kilannya kita. Ini usianya ternyata cukup lama Mas ya. Usianya 2 bulan ya. Iya, 2 bulan. Oh, oke. Kalau jenis-jenisnya ini satu jenis tok atau gimana Mas? Untuk porang ini Ini porangnya satu jenis. satu jenis. Iya. Jadi emang kalau porang tuh cuma ada satu jenis Mas ya. Ya ada yang porang hitam, kadang ada. Oh, Cuma ini nggak ada, Mas. Susah. susah ya. Iya. Bedanya apa Mas porang hitam sama porang yang biasa ini Mas? Kalau menurut Gini. aku sih biasa aja, Mas. Oh, jadi ya hitamnya itu di mana Mas? Terkadang di pohon. Oh, batangnya. Batang ini warnanya Oh, hitam. nah ini kalau teman kita bisa lihat ini yang baru mau dimasukin ke polybag atau Iya, ke botol Mas ya, plastik Mas ya. Ini yang hijau berarti. Iya, Kalau yang hitam itu ininya hitam. cenderung hitam Iya, batangnya. Iya, Kalau untuk hasilnya sama aja Mas ya. sama, Mas. Oke. Nah, kita mau tanya nih Mas. Ini kan umbi nih. Ya kan? Iya. Yang dipanen nanti itu apa ya Mas? Apa batangnya jadiin sayur atau gimana Mas, untuk porang ini Mas? Nah, bisa diceritain Untuk- ke teman-teman Mas. Untuk yang dipanen ini umbi. Umbinya. Iya, Berarti nanti di bawah ini iya, dia akan membesar itu. akan membesar tumbuh umbi kayak telo gitu lah Mas ya. Iya. Nah, terus yang dipanen adalah umbinya. Iya, umbinya. Oh, oke. Nah, ini kok di pot-potin ini mau ditanam sendiri atau diapain Mas ini Mas? Yang ini itu rencana ya mau dijual, Mas. Oh, udah ada pesanan. Iya, udah ada pesanan. Oh, ada pesanan berapa? Pesanannya di berapa hari? Berapa batang Mas hari ini Mas? Untuk porangnya Mas. Untuk hari ini ya ada sekitaran 200-an per setiap harinya. Setiap hari
Mas Kamto ini berarti mengirim ke pemesan sekitar 200 ya Ya minimal Mas ya? 200, kadang ya bisa lebih. Bisa lebih. Pokoknya minimal 200, bisa 500, bisa 1000 batang Mas ya. Dengan usia 2 bulan, rata-rata 2 bulan ya. pemesanannya usianya untuk porangnya 2 bulan Mas ya. Oke teman-teman, tadi kita udah tahu sedikit tentang pembibitan porang, dan porang ini ternyata umbi Mas ya. Iya, umbi. Umbi nanti yang dipanen adalah di umbinya yang Umbi. tumbuh di bawah ini teman-teman, kalau bisa lihat nanti akan dipanen. Oke Mas, ini kan kita udah lihat ya, mungkin teman-teman bisa lihat ke sana Mas. Ini bibit-bibit yang lagi disemai, nanti diproses untuk dikirim Mas ya ke pelanggannya Iya. Mas Kamto. Oke, menarik juga Mas ya porang ini Mas. Mungkin teman-teman nanti ini kan tadi kita di pembibitannya, mungkin nanti kita bisa ke ladangnya Mas yang udah boleh, besar. bisa. Ya. Nanti kita lihat, nanti kita tanya-tanya prosesnya lebih lanjut Mas ya. Iya. Oke teman-teman, ikutin kita terus, kita akan pindah ke lahan penanaman Mas, yang Iya. udah besar. Oke, ikutin kita terus ya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai ke ladang yang udah ditanam Mas ya, yang udah Iya. besar. Mungkin nanti kita langsung ke pohonnya aja Mas ya. Iya. Yuk. Nah, ini udah yang gede-gede Mas ya, ini udah besar Mas ya. Iya, ini yang udah Oh, siap jadi panen. siap panen ini. Iya. Lihat sini Mas ya. Iya. Lompat aja gitu Mas. aja. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini yang udah besar Mas ya. Iya, ini Ini- siap panen. Ini siap panen Mas ya. Usianya berapa ini Mas? Usia saat ini hampir 2 musim lah. 2 tahun Mas ya. Iya, Ada 2 tahun ya berarti ya. belum ada lah. Belum Ya, ada. 2 musim itu untuk kata-kata porang lah. Oh, lah, wah, biar orang tahu nih Mas, 2 musim itu udah siap panen. Iya, terkadang ya saya panennya 2 musim gitu. 2 musim. Nah, 2 musim itu berarti sekitar 1,5 tahun ada Mas. Ya 1,5 tahun. Oh, berarti teman-teman ini 1,5 tahun itu udah disiap untuk yang dipanen juga Mas ya? Iya, 2 musim lah panen. 2 musim. Berarti cukup lama Mas ya untuk nanam porang ini ya. 1,5 Iya. tahun sampai 2 tahun itu baru mulai proses bisa dipanen. Oke. Nah, ini untuk cara perawatan ini gimana Mas? Gampang atau kayak pohon tela atau apa segala, butuh pupuk segala macam atau gimana Mas? Kalau perawatan sih ya dibilang rumit ya rumit gitu. Karena Hmm. pohon ini sangat sensitif. Juga gitu. pemupukan juga harus difermentasi dulu gitu. Oh gitu. Jadi emang nggak gampang juga Mas ya berarti Iya. ya. Butuh treatment khusus ya, Iya. butuh perlakuan khusus. Oke. Lah, tadi kita balik yang ke bibit Mas Kamto. Iya. Tadi yang kalau bibit itu kan per hari penjualannya sampean sekitar 200 pesanan orang Iya. biasanya. 200. 200 batang. Iya. Ya kan? Nah, harga sampean jual berapa Mas? Untuk bibitnya tadi dengan umur 2 bulan, sekilan tadi itu Iya. satu Harga batangnya itu bervariasi Mas. harga variasi. Nah, kalau yang Terga- sampean Terkadang ya ada yang 1.000, 1.500, 2.000 sampai 3.000 Mas. oh berarti dengan usia 2 bulan yang panjangnya 1 kilan tadi Iya. itu harganya- 1.000 sampai 3.000 Mas ya? Iya. Oh, kalau jenengan tadi jualnya berapa Mas? 2.000, 1.500? Kalau sih ya ikut pasaran lah Mas. Ikut pasaran ya? 2.000 lah gitu. 2.000 rata-rata Mas ya? 2.500 ya. 2.000, 2.500. Berarti kali 200 wis piro Mas ya? Oke, tadi kita tahu teman-teman itu harga jualnya per bibitnya Mas ya? Iya, per Karena Mas batang. Kamto juga tadi bibit untuk dijual. Nah, kalau untuk hasil porangnya ini Mas, itu harga jualnya gimana Mas? Untuk Per saat kilo Mas ya? Oh berarti? ya per kilo. Oh, per kilo. Nah, per kilonya berapa Mas posisi saat ini Mas? Saat ini ya kurang lebihnya 10.000 Mas per kilo. 10.000? Iya. Untuk per kilonya Mas ya? Iya. Kalau saya dengar dulu Mas katanya sampai 50.000 Mas untuk porang ini Mas. Oh Mas? itu yang dibuat chip Mas. Wajib. Ya. Nah, itu apa Mas? Kalau yang bisa mahal itu Mas? Dia itu ya dirajangi Mas cara Jawa nih. Oh, dirajangin yang Iya. udah kayak kentang-kentang chip Iya. gitu. Oh, Jualnya kering gitu. jualnya kering, udah dirajang. Iya. Kalau yang masih basah itu 10.000 Iya, sampai 10.000. maksimal bisa berapa Mas? Kalau harga kemarin ya ada yang 15.000 Mas per kilo. Per kilo. Iya. Mungkin sampai 20.000 juga Mas bisa ya? Moga-moga. Semoga bisa harapannya. Nah, ternyata teman-teman ya, ini hasil porang ini umbinya itu untuk saat ini Mas ya, posisinya itu penjualannya per kilonya 10 sampai 15.000 lah Mas ya. Untuk saat Iya, ini. saat ini. Oke. Nah, untuk pasarannya seperti apa Mas porang ini Mas? Kalau ubi kan telo Mas ya, kita udah tahu Iya. nih udah jelas, bisa dibikin tepung, bisa di warung dijual, digoreng Mas ya. Kalau untuk ubi porang ini itu sama Mas. Kalau Jadi umbi- untuk makanan atau Oh. untuk tepung atau untuk apa Mas? Gini Mas, kalau Iya, ini teman-teman biar tahu. Mas. kalau umbi porang ini banyaknya dibuat mie Mas.
Oh, untuk mie malah. Ya, mie shirataki itu ekspor lah Duh. cara gitu. Oh, ternyata ini menarik juga ya teman-teman. Porang ubi ternyata itu untuk mie Mas ya. Iya, Jadi ini diproyeksikan untuk diekspor dijadiin mie. iya. Mie apa Mas? Mie shirataki, Mas. Yang Di mana itu Mas Shirataki? Shirataki di Jepang atau di di Korea? Jepang. Oh, berarti ini jadi proyeksinya petani-petani porang ini nanti dijual untuk diekspor lah sama yang PT Iya. yang lebih besar gitu Mas ya. Iya. Dibikin tepung tentunya Mas ya. Ya tepung dulu. Dia dijadiin tepung kayak tepung tapioka gitu Mas ya. Iya. Tapi endingnya atau akhirnya untuk jadiin mie Mas ya. Di Jepang Mas ya. Wow. Kalau untuk Jepang berarti kan wah yen itu udah pasti gede Mas ya hasilnya. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya, ternyata ubi porang ini dibikin tepung Mas ya. Iya, Terus bikin. untuk orientasinya diekspor ke Jepang untuk jadiin mie. Jadi jadi produk di sana Mas ya mie-nya ya. Iya. Oke. Oke Mas, kita mungkin bisa ke sini Mas ya. Ini luas banget Mas ya. Ini sampean ini berapa? Ada 1 hektar ini Mas. Kalau untuk ininya Mas. Untuk lahannya ini Mas yang sampean tanamin. Ini keseluruhan ya kurang lebihnya 1 hektar. 1 hektar Mas ya. Oke. Apakah teman-teman Mas Kamto ini banyak Mas yang sekarang bertani porang Mas? Karena ini kan porang kita tahu kan baru ngetren itu Mas. Banyak juga Mas. Udah. Ya yang saat ini ya belum segitunya banyak gitu, Mas. Banyak. Oke, Ya masih bertanya-tanya lah gitu loh. Oke, tentang kedepannya biaya Mas ya. Iya. Tapi untuk masalah pengembang biakan bibit tadi itu nggak ada masalah Mas ya, Nggak ada lancar. masalah Terus lancar. untuk jualannya juga sekarang Iya. masih lancar. Ada yang nampung Mas ya. Iya. Oke Mas. Ini bisa dikasih contoh nggak Mas kita Mas? Bisa di ubinya itu seperti apa sih Mas? Mungkin bisa di ayo Mas kita ikutin terus. Bisa dikasih contoh Mas, bisa ditunjukin ubinya tuh seperti apa Mas? Kita mungkin Kita cari yang kuncup aja ya, oke yang unjuk. Oke. biar nggak itu. Akarnya kan belum banyak kalau kuncup. Coba kita bedol nih, kita mau tahu ubinya itu seperti apa. Apakah bunder-bunder Mas ya? Apakah dia lonjong? Jadi ini juga ternyata bisa ditanam di antara nggak perlu lahan yang kosong Mas ya. Iya. Ini kan kita tahu di pohon sengon ya. manfaatkan lahan mati lah ibaratnya. Lahan mati atau di bawah sengon itu bisa Mas ya. Iya. Oh, ternyata Kan kalau di bawah sengon sudah nggak bisa ditanami apa-apa ya. porang Daripada bisa Mas ya. mubadir ya bisa Mas. Ternyata porang juga bisa di tanahan apa namanya yang mati atau yang ada tumbuhannya Mas. Iya, nggak harus lahan terbuka. Nggak harus lahan baru, lahan terbuka. Oke. Oke mana Mas? Ayo Mas kita lihat Ya kita cari-cari dulu. contohnya. Betul. Oke. Nah kita lihat teman-teman, kita tunggu, kita mau tahu ubinya atau umbinya porang itu seperti apa. Oke mungkin kita dodok juga nggak apa-apa ya. Nah ini yang kuncup Mas ya. Ya, Kalau yang kuncup ini lebih mudah untuk dicabut Mas ya, nggak ada akarnya Mas ya. ya akarnya belum begitu banyak lah. Mm-mm. Kalau yang udah tumbuh gini, wah akarnya meluas itu. Mm-mm. Susah Mas ya. Pakai tangan gak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mas, monggo. Nah, ini prosesnya mungkin bisa di zoom Mas, bisa dideketin saja. Nah, kita mau tahu nih umbi Mas ya, Iya ini umbi porang itu seperti apa. Oh, Akarnya juga ternyata udah banyak ini. udah banyak Mas ya. Oke. Apakah ada isinya? Wah ternyata ada isinya Mas. Nah ternyata seperti ini Mas ya. Iya. Ini bulat Mas ya. Bulat Mas. Ya, ternyata bulat, isinya kayak ubi jalar Mas ya, yang bulat Iya. atau kayak smoke apa? Yang buat rujak itu loh Mas. Oke. Nah ini teman-teman dan hitam Mas ya dalamnya Mas ya. Iya hitam. Ini porang. Kalau putih itu iles-iles namanya. Oh kalau yang bagus yang untuk diekspor tuh emang yang porang yang hitam ini Mas ya. Jadi umbinya ini hitam Mas dalamnya Mas ya. Umbinya porang itu warnanya kemerah-merahan. Kemerah-merahan kayak ubi ungu, kayak ungu gitu Mas ya, kayak ubi ungu. Enggak Mas, kalau itu Hitam merah gitu Mas ya. warnanya itu kuning kemerah-merahan. Oh kuning kemerah-merahan. Oke. Perbedaannya porang sama iles-iles. Iles-iles. Ya, kalau iles-iles itu putih. Putih dan yang laku harusnya yang porang ini Mas ya, Iya, yang laku untuk yang ekspor porang. tadi. Iya. Oke teman-teman kita udah lihat ini. Tadi kita udah tahu pembibitannya, harganya Mas ya. Terus porang tuh isinya ternyata bulat seperti ini dan harganya kita juga udah tahu teman-teman.
Itu Mas, kalau ternyata juga penanamannya nggak terlalu rumit, tapi butuh perawatan ekstra Mas ya. Iya. Pasarnya pun ada ternyata untuk ekspor. Wow, menarik sekali porang ini. Terima kasih Mas Kamto Iya, sama-sama. udah berbagi sama kita. Semoga tanamannya bagus semua, Ya, amin. bibitnya lebih banyak, lebih payu Mas ya, lebih laku. Nanti porangnya juga harganya lebih bagus lagi Mas ya. Terima kasih Mas Kamto. Ya. Tetap semangat, semoga lebih sukses Mas ya. Ya, siap. Oke teman-teman, itu tadi kita meliput tentang porang, dan porang ini lagi ngetren. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang punya lahan nganggur Mas ya, lahan mati, untuk di bawahnya ditanamin porang. Tetap semangat, sukses selalu. Ketemu dengan kita di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.